Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya ucapkan salam kenal dari saya. Nama saya Vanila Ayudia Citra, biasa dipanggil Vanila. Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Trenggalek. Perkenankan, pada kesempatan yang indah ini, saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang sangat menarik. Cerita ini berjudul Terjadinya Gunung Ora-Ari. Nah teman-teman, apakah kalian tahu Gunung Ora-Ari? Pasti sudah tidak asing lagi, bukan? Nah teman-teman, cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Cerita Rakyat dari Trenggalek, Jawa Timur, yang dikarang oleh Bapak Ede Santoso dan Bapak Jarod Setiono. Diterbitkan oleh PT Grasindo Jakarta pada tahun 2005. Nah, begini ceritanya teman-teman. Ceritanya kali ini Trenggaleku yang ku cinta, kota kecilku nan permai, berjajar gunung yang elok, tempat yang penuh pesona. Ora-ari yang di sana, apa gerangan kisahnya? Teman-teman, di sebuah kisah zaman dahulu, di salah satu sudut di wilayah Kabupaten Trenggalek, ada sebuah desa yang semua penduduknya senang berpesta pora. Mereka hidup bermalas-malasan dan tak ada yang mau bekerja. Anehnya teman-teman, sesepuh desa tak pernah melarang warganya yang selalu berpesta pora itu. Justru dia ikut-ikutan seperti warganya. Dengan kebiasaan seperti itu, kehidupan di desa semakin kacau. Kehidupan keluarga semakin tak terurus. Tempat pesta yang kini sudah berkembang menjadi tempat perjudian dan kemaksiatan. Tak jarang terjadi orang yang berkelahi di tempat itu. Yang berkelahi bukannya dilerai, tetapi malah dijadikan tontonan. Semakin lama beritanya semakin tersebar, hingga terdengarlah berita tentang keadaan desa itu ke telinga sang wali penyebar agama Islam. Timbullah kekhawatiran dalam hatinya. Sang wali tak ingin jika perilaku orang-orang desa itu ditiru oleh warga desa lain. Sang wali segera bertindak. Ia datang ke desa itu. Saudaraku semua, sungguh-sungguh telah meninggalkan ajaran agama. Yang kalian kerjakan ini adalah pekerjaan setan. Sadarlah kalian dan mari kembali kepada ajaran agama Islam, ajak sang wali yang datang ke desa itu. Hei Pak Tua, melihat pakaianmu, kamu itu seorang wali ya? Sebaiknya kamu pergi saja. Walaupun kami mengikuti ajaranmu itu, di desa kami tak ada tempat untuk beribadah. Jadi, biarkan kami berpesta pora setiap hari.
Kalau kalian ingin tempat ibadah, aku akan membuatnya untuk kalian. Asal setelah tempat ibadah itu jadi, kalian harus mau datang untuk beribadah. Tinggalkan kesukaan kalian, berpesta pora dan berjudi. Berapa lama kamu akan membuat tempat ibadah itu, Pak Tua? Kalau kamu bisa membuat tempat ibadah itu dalam waktu semalam, kami akan mengikuti ajaranmu. Kalau tidak, segera tinggalkan tempat ini saja. Baik, aku akan membuat tempat ibadah dalam waktu semalam. Tapi ingat, kalian harus mematuhi ucapan sesepuh desa kalian, kata sang wali sambil beranjak pergi. Sang wali pun pergi sambil mencari-cari tempat yang kira-kira cocok untuk membangun masjid. Hingga sampailah di sebuah tempat sang wali berhenti sambil memandang tempat sekitarnya. Di sini kelihatannya cocok untuk membangun masjid. Sebaiknya aku sholat dan berdoa dulu. Sementara itu teman-teman, sepeninggal sang wali dari tempat pesta itu, sesepuh desa menyuruh beberapa wanita cantik untuk menggoda sang wali. Wanita-wanita cantik itu kemudian menggoda sang wali yang sedang khusyuk berdoa. Ayolah Tuan, berhentilah untuk berdoa. Sebaiknya Tuan ikut kami bersenang-senang saja. Namun sang wali tak beranjak dalam doanya. Akhirnya wanita-wanita cantik itu kembali di tempat pesta dengan kesal. Ia melaporkan kegagalannya kepada sesepuh desa. Karena geram, sesepuh desa akhirnya meminta warganya untuk memindahkan tempat pesta ke tempat sang wali berdoa. Berbondong-bondong, sesepuh desa dan warganya pergi ke tempat sang wali berdoa. Alat-alat pesta mereka bawa, di antaranya alat-alat untuk membuat bunyi-bunyian seperti lesung, palu, dan lain-lain. Sementara itu teman-teman, di tempat sang wali sedang khusyuk berdoa, sudah tercipta separuh bangunan masjid. Tak tampak seorang pun yang membuatnya. Nah teman-teman, pasti itu pertolongan dari Tuhan. Sementara itu, sesepuh desa dan warganya kembali mengadakan pesta di dekat masjid yang belum jadi itu. Alat-alat musik mereka bunyikan dengan sekeras-kerasnya. Teman-teman, kali ini konsentrasi sang wali benar-benar terganggu. Suara musik yang keras telah mengganggu doanya. Hati sang wali sangat kesal. Ia kemudian menyudahi doanya. Ia berdiri dan melangkah menuju tempat alat-alat musik yang sedang dipukul oleh pemusiknya. Hiat! Hiat! Tak ora ade! Tak ora ade! Masjid yang baru tercipta separuh itu pun roboh. Lesu dan bangunan masjid yang belum jadi itu kemudian berubah menjadi gundukan batu. Gundukan batu itu makin lama makin tinggi hingga menjadi sebuah gunung batu yang berbentuk lesu. Kalian sungguh keterlaluan! Teriak sang wali penuh kekesalan. Ingatlah baik-baik, nanti anak cucu kalian
akan hidup sebagai pencari batu di gunung batu itu. Siapapun yang berani mengambil batu itu untuk membangun rumah, hidupnya akan morak-marik bagai batu yang berserakan ini. Dan kelak, jika daerah ini sudah ramai, akan dikenal dengan sebutan Gunung Ora-Ari. Nah teman-teman, dari cerita tadi terdapat pesan moral yang dapat kita petik, yaitu kita harus berakhlak mulia dan senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian cerita dari saya. Salam budaya, salam pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.